melihat di sana, karena kami menyampaikan kemarin waktu di sana itu tuh pulang dari Kebumen tuh ada hasil gitu, menyampaikan kepada kawan-kawan di kabupaten. Akan tetapi waktu itu rapat dipimpin oleh Pak Sekjen, itu nanti diatur oleh PP, karena itu waktu dan segalanya itu tuh diatur oleh PP. Dan juga waktu itu tempatnya juga sudah ditempatkan itu di Jawa Timur, kalau nggak salah kemarin. Nah, hasil kami pulang itu tuh sedikit kurang lega lah gitu kan, karena kepanitiaannya belum tahu, anggarannya belum tahu gitu kan itu. Itu satu. Yang kedua, saya juga kan di NKRI komen terus, mohon untuk acara ini bagaimana, RAB-nya bagaimana, toh nanti tidak terlaksana dengan baik kalau tidak dari sekarang. Mungkin kawan-kawan tahu sendiri, kalau mau pakai dana pribadi itu agak lumayan juga. Ditambah lagi dengan kalau minta bantuan ke kawan-kawan, kalau provinsi ini kan bantuannya kan ke kabupaten. Kalau kabupaten berangkat juga kan ini kan cari solusi yang lain gitu. Dan sampai hari ini saya lihat itu ada suatu gimana ya? Kalau bahasa kampung Kulu itu galau. Belum tahu titik terangnya itu Munas itu bagaimana gitu nih. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini kawan-kawan provinsi, karena di dalam ADRT kita kan punya hak suara juga dalam Munas ini, bagaimana kita mendorong supaya Munas ini tepat waktu gitu. Kalau saya komunikasi sama Pak Sekjennya, sama Pak Ketum ini, beliau ini berkutik di anggaran. Ditambah lagi katanya itu tuh jadwal Munas ini harus menunggu dari Pak Menteri, karena kehadiran Pak Menteri juga diharapkan waktu Munas nanti gitu. Jadi menyinkronkan dengan Menteri, dengan anggaran juga. Nah, di sini saya harap kawan-kawan provinsi juga kita memberi saran, masukan di NKRI itu, supaya Munas ini terlaksana dengan baik. Ya kalau harus kita iuran, ya bagaimana lagi harus kita iuran gitu kan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita menekankan kepada Pak Ketum, Pak Sekjen, dan pengurus PP duduk bersama lagi. Kalau saya lihat, saya nilai ini antara pengurus PP ini banyak tidak sinkron gitu kan itu. Banyak tidak sinkron, seperti waktu Pak Cho acara di Jawa Tengah, acara yang di Kebumen gitu kan itu. Pak Cho ini kan termasuk juga pengurus PP kan ya, pengurus pusat. Tapi setiap rapat dilibatkan. Nah ini dalam tubuh PP ini saya bertanya gitu kan itu, kok seperti ini katanya itu kan. Apanya PPDI ini kan bukan milik Pak Mujito dengan Pak Sarjoko. PPDI ini kan milik kita bersama gitu kan di situ. Oleh sebab itu, saya pribadi dan juga saya sebagai ketua PPDI provinsi baru bergabung 2019 kemarin, masih muda sebenarnya itu. Bagusnya itu tuh PP itu tuh duduk bersama dulu. Pengurus PP ini duduk bersama menyinkronkan kegiatan-kegiatan ini. Kalau saya lihat, saya dengar kemarin kata Pak Sekjen di waktu rapat, untuk Munas ini sepenuhnya itu ada di PP. Oleh sebab itu PP ini harus duduk bersama dulu menyinkronkan kegiatan ini. Apalagi Munas ini kan kegiatan besar kan itu. Kegiatan yang untuk memilih pengurus. Kalau dalam hal pencalonan, Pak Ibnu sinyalnya hilang mungkin ini. Atau mungkin sambil nunggu Pak Ibnu untuk kembali sinyalnya, Kang Dewa, silakan silakan Pak Ibnu, monggo dilanjut. Lanjut Pak Ibnu, Pak Ibnu terputus, lanjut dulu. Mati lampu. Mati lampu. Kang Dewa, silakan Kang Dewa. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti
izin memperkenalkan, saya Dewa dari Provinsi Jawa Barat. Barangkali ada yang belum yang kenal saya. Terkait menyikapi Munas, kalau Supaya mati lampu, mati lampu. Ya Pak ya, Ibnu, siap. nanti Ibnu. bisa dilanjut lagi Pak Ibnu, biar Kang Dewa dulu. Silakan Kang Dewa. Ya, lanjut. Ya. Ya, terima kasih. Tadi saya sependapat dengan Pak siapa dari Semarang ya, Pak siapa lupa lagi saya. Sepakat. Ya, saya sepakat itu. Ya, yang pertama begini, menyikapi acara Munas ya. Satu, memang kalau melihat ADART, khususnya di ART PPDI, terkait dengan baik itu di pasal 34 maupun 35, itu memang ada beberapa hal-hal yang mesti kita tambah, revisi lah begitu nanti, terkait dengan acara Munas ini. Hemat saya, Munas ini kan menjadi satu satu agenda besar, satu forum tertinggi pengambilan kebijakan keputusan tertinggi pada organisasi PPDI kan begitu. Baik di organisasi manapun. Terus juga kalau misalkan hari ini PP masih tanda kutip belum kondusif, hemat saya itu belum kondusif. Saya sepakat dengan Pak Ibnu. Ini banyak yang nggak sinkron gitu di Munas ini. Perlu diketahui bahwa kalau misalkan ini mohon dikoreksi apabila saya salah. Munas ini kan menjadi pijakan, menjadi tolok ukur bagaimana kemudian arah-arah kebijakan organisasi ini untuk 5 tahun ke depan kan begitu. Dengan evaluasi, tentu laporan pertanggungjawaban kan di dalam Munas ini kan ada laporan pertanggungjawaban pengurus gitu. Tapi kalau tadi mendengar dan melihat situasi bahwa ini tanda kutip terkesan bahwa PP ini miliknya Mujito dan Sarjoko, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Kalaupun misalkan nanti, saya rasa misalkan kalau misalkan Pak Menteri mau hadir di Munas, sebetulnya jangan ketergantungan kepada Pak Menteri. Munas ini kan menjadi haknya organisasi, menjadi kewajibannya organisasi. Yang voter itu kan kabupaten. Provinsi kan tidak punya hak suara ya, kalau tidak salah. Hanya pada utusan kabupaten hak suara itu. Kalau melihat ada RT kan begitu. Hanya hak bicara saja mungkin dapat. Nah, ini akan menjadi lucu menurut saya, menjadi lucu bahwa ini kan harusnya pengurus pusat itu harus sudah mempersiapkan 6 bulan atau misalkan 1 tahun terlalu jauh, 6 bulan sebelumnya itu harus sudah disiapkan. Agendanya sudah jelas kan gitu. Artinya ini ketidaksiapan pengurus pusat kan begitu. Mohon maaf ya Mas Arif, bukan ini hanya pendapat saya. Tidak apa-apa, kita diskusi. Bahwa ini kan dalam Munas ini menjadi agenda 5 tahunan kan begitu, yang sudah sudah sering dilaksanakan. Termasuk penetapan dan sebagainya kan itu di dalamnya kan masalah teknis. Saya rasa itu sementara. Kalau misalkan melihat ini tadi, kalau misalkan ini panitianya kok begini, kan kalau misalkan menurut ada RT harus ada perwakilan provinsi sebagai perwakilan panitia. Ini kan tidak ada komunikasi. Ini mau seperti apa gitu? Ini udah tingkat nasional loh, sudah 15 tahun kan begitu ya kira-kira Pak dari Semarang. Sudah 15 tahun, skalanya nasional, tapi kok kayak pemilihan RT kan begitu, kan nggak lucu. Nah makanya yuk ini momentum perbaikan. Artinya organisasi besar harus juga tertib berorganisasi, tertib juga beradministrasi, tertib juga beracara, gitu loh Mas Arif. Hemat saya.
saya juga beberapa organisasi kan, ikut di KNPI juga, di Karang Taruna juga, meskipun levelnya level kabupaten. Tapi ini maksud saya, ini banyak hal memang mesti direvisi dan persepsinya kita samakan dulu gitu. Itu mungkin sementara, Mas Arif, sementara ya, sementara ya, nanti sampai berlanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang yang harus kita sadari kan, sejauh ini PPD ini seperti gini. Kalau kita bicara tentang tertib organisasi, di situ tercantum apa ya namanya, semacam punishment manakala anggota tidak melaksanakan ADART. Salah satunya yang paling mendasar sajalah terkait iuran wajib yang hanya minimal 5.000 tiap bulan. Ini ada ketentuan manakala anggota tidak melaksanakan secara berturut-turut selama 3 bulan, kalau enggak 6 bulan, dia akan dikeluarkan dari PPDI. Yang terjadi sekarang ini kan, kalau itu ditegakkan, artinya bubar ini organisasi. Karena hampir semuanya tidak membayar iuran wajib, gitu loh. Terkecuali untuk daerah-daerah tertentu yang itu bisa istilahnya melaksanakan tertib organisasi. Saya pribadi memahami manakala ketika PP ini belum sampai 1 bulan menjelang Munas belum melaksanakan amanah ADART. Salah satunya adalah pembentukan panitia. Tapi yang harus menjadi catatan juga, ketika Munas tahun 2017, kondisinya hampir sama dengan sekarang ini. Tidak ada yang namanya iuran organisasi masuk. Meskipun itu berhenti di tingkat kabupaten atau kecamatan, kita tidak tahu. Tapi panitia Munas saat itu berhasil mengumpulkan dana-dana dari berbagai pihak. Salah satunya sponsor pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan bagi teman-teman yang sekarang ini ada daling lebih dekat dengan ketum atau sekjen, bagaimana strategi di 2017 bisa dilaksanakan di 2021 nanti, di Munas nanti. Kita dengarkan dulu untuk lebih lanjutnya masukan mungkin dari Kalimantan, Pak Rodi atau Pak Jamali, silakan. Kami beri waktu sebagai provinsi yang baru, mungkin bisa memberikan masukan. Waktu kami silakan. Pak Rodi Indra, silakan waktunya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Mungkin saya masih baru di PPDI ini, jadi mohon bimbingannya. Untuk Kaltim sendiri, kami berharap dengan adanya Munas ini ada perubahan arah organisasi ini, mengingat nanti saat berurusan dengan pemerintah pusat kan ada di IKN. Nah, jadi arahnya nanti kami berharap Kaltim diberi porsi kepengurusan agar nanti koordinasi kita lebih mudah karena dekat dengan pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah Munas ini, Mas Arif, kami karena masih baru, kami ngikut aja yang mana baiknya ya, dari para senior. Nah, cuma dengan harapan mudah-mudahan Munas ini berjalan dengan lancar dan baik. Terus yang ketiga, dari pendapat saya, melihat beberapa bulan ini saya bergabung dengan PPDI, sepertinya lobby-lobby kita ini kurang bersayap. Kita terlalu fokus dengan
gerakan daripada pengurus inti, baik Pak Ketum ataupun Pak Sekjen. Nah, sayap-sayap yang lain itu belum berkembang. Nah, jadi kalau bisa PPDI ini bisa paling tidak sama seperti inilah KNPI, karena organisasi besar, lobby-lobby lah dari kementerian, lobby-lobby dari pihak-pihak pemerintah atau dari suksesi politik atau bagaimana supaya PPDI ini bisa mempunyai dana. Kalau kita semata-mata berharap pada iuran, saya rasa kawan-kawan tahu sendirilah kita penghasilannya cuma berapa, kemudian organisasi ini perlu tumbuh. Nah, jadi sangat tergantung dengan pengurus pusat, gerakan pengurus pusat untuk membesarkan PPDI ini melalui lobby-lobby tokoh-tokoh nasional yang ada. Mungkin itu dulu Pak Mas Arief pendapat saya. Ya, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Mas Arief. Oke, makasih Pak Roti. Terima kasih masukannya. Pak Roti salah satu generasi muda ini PPDI ini. Usulan yang menarik. Saya sepakat. Ini yang harus menjadi pertimbangan manakala kepengurusan di tahun depan ini ada satu perubahan. Kalau nanti terlaksana ibu kota itu pindah ke Kalimantan, posisi Kalimantan Timur cukup strategis. Saya sepakat Kalimantan harus masuk di kepengurusan. Pertama itu. Yang kedua, usulan ketiga tadi terkait lobby-lobby. Saya juga sepakat bahwa lobby-lobby yang dilaksanakan PP ini jangan kecenderungan hanya terpaku pada sekjen dan ketua umum, dan jangan hanya lobby-lobby ke ranah politik atau kementerian, bisa melalui organisasi yang lain. Salah satu contoh adalah menurut saya ke Korpri. Mengingat kita itu sering dikasih seragam Korpri, disuruh pakai Korpri. Nah, kita harus minta dukungan juga. Bagaimana Korpri ini bisa mendukung perangkat desa, profesi perangkat desa dalam struktur pemerintahan. Ini saya sepakat dengan lobby yang lebih meluas. Mungkin ini sudah hadir Mas Joko dari Bojonegoro. Mas Joko, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum. Waktu dan tempat kami berikan Mas Joko untuk memberikan masukan terkait Munas, bagaimana apa dan bagaimana nantinya. Mas Joko, selamat pagi. Pagi, Mas. Ya, Arief, sehat Mas Joko. Agak flow ini, baru gabung tak lihat tadi habis ada acara. Tapi lebih gemuk. Iya, iya. Alhamdulillah lebih gemuk dari kemarin. Jadi silakan Mas Joko, waktu dan tempat. Alhamdulillah kita, sehat. Ya, kita Mas Joko tambah ganteng itu. Mas Agil ini bisa saja ini. Ya, terima kasih. Salam semuanya teman-teman yang bergabung di Zoom meeting ini yang terkait dengan Munas. Memang kami dari Bojonegoro, utamanya Jawa Timur, menginginkan Munas yang akan datang ini teman-teman kompak semuanya. Artinya memang masih banyak PR dari PPDI yang memang harus bisa diselesaikan. Jadi harapan kami semuanya menginginkan agar teman-teman ini bisa mendukung penuh pelaksanaan Munas, yang mana memang sampai saat ini Munas terkait dengan pelaksanaan belum ditetapkan tanggalnya, tetapi untuk tempat mungkin tempat sudah pernah disampaikan pada pengurus pusat, yaitu kami dari teman-teman Jawa Timur diberikan amanah untuk menyiapkan. Nah, terkait dengan pelaksanaan tanggal memang masih belum, karena memang masih dikoordinasikan dengan terkait, utamanya adalah mungkin terkait dengan yang terlibat di dalamnya, artinya baik dari kesiapan dari
yang terkait untuk hadir pada pelaksanaan besok itu. Jadi memang sampai saat ini kami yang ada di Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan Munas, mengenai pelaksanaannya tanggalnya berapa memang belum. Tetapi mungkin ya menjadi suatu hal yang persoalan yang mendasar saja. Sempat kami mendengarkan dari Mas Arief terkait dengan biaya Munas, karena memang ya ini memang satu hal yang apa ya, dipandang biaya itu penting. Ya memang penting, karena apa? Tanpa biaya ya tidak mungkin suatu kegiatan itu bisa berjalan. Nah, sedangkan kegiatan pendanaan organisasi sendiri, kita lihat setiap kegiatan itu ya kita bisa membaca lah, dari kegiatan Rakernas, Rapimnas sendiri terkait dengan pendanaan iuran organisasi sendiri kan nggak begitu jalan. Padahal memang sebagai amanat ADART ada terkait dengan perbendaan organisasi. Tetapi satu sisi ya kita menghormati pemikiran dan hegemoni daripada dinamika yang ada di organisasi teman-teman, mungkin agar pengurus pusat untuk membuat terobosan-terobosan terkait dengan pendanaan ini. Tetapi ya mungkin sangat hati-hatinya pengurus pusat, karena apa? Karena ya mengingat mungkin adalah flashback ke belakang daripada organisasi dinamika yang ada, dinamika organisasi, sehingga sangat hati-hati, karena kami pandang mungkin agar pengurus pusat ini tidak, bahasanya tidak apa ya, divonis menjual organisasi pada satu kelompok. Nah, jadi itu yang sehingga saat ini masih kita berkutat pada apa ya, memaksimalkan daripada potensi anggota ini, yang mana sebenarnya sih bisa kita memanfaatkan bersama kalau kita kompak tanpa merugikan daripada teman-teman ini. Ya, kalau kami memang berpendapat monggo kita sukseskan Munas, dan khusus nanti pengurus siapapun yang terpilih untuk Munas yang akan datang ini, agar memang juga memberikan efek kemajuan pada organisasi ke depan. Seperti itu, Mas. Jadi harapan kami ada perubahan-perubahan yang bisa diberikan pada organisasi ke depan, karena memang kita menginginkan organisasi ini solid, kuat, dan bisa mewarnai daripada eskalasi secara nasional. Karena kalau kita lihat Munas Donohudan, Boyolali baru sekitar 50-an ya, 50-an anggota, sekarang ini sudah ratusan. Makanya ini harus kita, potensi ini harus kita manfaatkan bersama-sama untuk kesejahteraan bersama-sama perangkat desa Indonesia. Mungkin seperti itu, Mas Arief, mohon maaf bisa disambung teman-teman yang lain. Terima kasih untuk kami kembalikan. Ya, matur suwun Mas Joko. Salam sehat selalu pokoknya. Semangat. Pak Ibnu, ya, siap. Mungkin mau dilanjut yang tadi, silakan Pak Ibnu. Ya, mohon maaf tadi mati lampu, lampu Haji. Ya, silakan Pak Ibnu. Ya, melanjutkan yang tadi, kawan-kawan. Tadi saya dengar sedikit dari mana tadi, itu provinsinya punya suara ya, ketua provinsi ya. Gimana? Tadi saya dengar ada teman kita dari Jawa tadi bilang cuman hak suara itu ada di kabupaten, provinsi memang nggak ada hak suara gitu ya. Saya belum baca ini. Nggak punya. Provinsi nggak ada, hanya kabupaten. Hanya kabupaten. Provinsi nggak punya hak suara gitu. Nggak punya. Tapi wajib menjadi panitia. Di ketua pengurus provinsi. Jadi dalam ADART-nya, makanya kenapa tadi di depan, mohon maaf, ini saya sela dulu. Tadi di depan saya sampaikan bahwa terkait dengan sesuai ADART-nya itu kan paling tidak 2 bulan itu sudah membentuk panitia. Terus dari kepanitiaan itu, keanggotaannya itu adalah masing-masing dari ketua provinsi ataupun yang mewakili provinsi. Namun bahwa hak pemilik suara hanya kepada kabupaten masing-masing. Lalu yang tidak menjadi catatan juga,
bahwa tadi disampaikan kalau di Dono Hutan dulu baru sekitar 50, sekarang sudah ratusan. Mestinya kalau mengacu pada ADART, itu 2 bulan sebelum pelaksanaan Munas, itu mesti sudah diinventarisasi. Berapa kabupaten yang memang tercatat dan masuk nanti akan menggunakan hak suaranya. Ini adalah pedoman yang ada dalam ART-nya. Jadi di situ ditulis dengan jelas bahwa 2 bulan itu panitia segera melaporkan jumlah pemilik suara dari masing-masing kabupaten di seluruh Nusantara ini akan menggunakan hak suaranya. Jadi berapa? Itu. Lalu terkait tadi Nyun Sewu disinggung terkait dengan kesulitan dana dan juga terkait dengan kehadiran Mendagri, Nyun Sewu, ini kalau saya kok untuk yang kehadiran Mendagri ini tidak menjadi persoalan bagi saya. Sama dengan yang disampaikan tadi di depan tadi bahwa ini intern daripada organisasi kita tidak harus menunggu, tapi mengundang. Adapun kalau Mendagri tidak bisa hadir, itu kan ada wakil dari Mendagri itu sendiri, ataupun mewakilkan dari Dirjen PMD. Itu yang terkait dengan alasan Nyun Sewu untuk menunggu kehadiran Mendagri. Lalu yang terkait dengan pendanaan, mestinya jauh-jauh hari, ini kan sudah tahu persis bahwa masa kerja atau masa kepengurusan itu hingga tanggal 7 Januari 2022, mestinya jauh-jauh hari itu sudah ada komunikasi dengan baik dengan ketua-ketua provinsi maupun ketua kabupaten. Jadi jangan sampai bahwa pendanaan ini lagi-lagi Nyun Sewu menjadi polemik yang sering terjadi. Jadi ada beberapa sumber dana yang memang sebenarnya dicantumkan dalam ADART tidak harus melulu dari anggota. Tapi ada juga sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat. Jadi ini termasuk ada CSR yang perlu, ini belum tergali dengan baik. Nyun Sewu, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi belum tergali untuk organisasi kita, untuk menopang keberlangsungan kepengurusan organisasi ini. Jadi itu mohon menjadi catatan bahwa terkait dengan tempat, itu mestinya bukan hanya lokal saja yang menjadi panitia. Di dalam ADART-nya dijelaskan sangat-sangat rigid dan jelas bahwa panitia itu dari masing-masing provinsi. Demikian Mas Arief, kita sambung lagi nanti. Ya, jadi ini rodok santai tapi ya rodok serius gitu. Pak Kasih, terima kasih. Saya menanyakan hal ini tadi di dalam rapat waktu di kemarin, Mas Joko juga hadir itu. Kita dalam tahapan ini nanti, tahapan pemilihan itu kan ada, sebelum pemilihan itu kan ada pembahasan ADART kembali. Nah, ini salah satu catatan juga Mas Arief. Ya. Untuk pembahasan ADART nanti, dalam pembahasan nanti, gimana hak suara provinsi ini kan ada juga gitu kan itu. Kan lucu kan, hanya kabupaten kan itu. Sedangkan provinsi ini kan ada naungan di jenjang kita kan jelas gitu kan itu. Ini nanti di pembahasan ADART. Dalam hal Munas ini, saya berharap Mas Agil juga kan pengurus provinsi, pengurus pusat ini. Intinya itu Mas Arief. Sinkronkan dulu PP ini tadi. PP ini disinkronkan duduk bersama dulu supaya satu suara. Karena PPDI ini bukan milik Pak Mujito, bukan juga milik Pak Sarjoko. Itu PPDI ini kan milik kita semua. PP ini kan pengurusnya berjumlah berapa orang itu tuh duduk bersama dulu, satu visi satu misi dulu gitu. Jangan sampai nanti kehendak kita tuh jangan sampai Munas ini nanti ada lagi PPDI lain gitu kan itu. Itu harapan. Tentang pendanaan tadi saya juga setuju sama Bapak itu, Bapak yang ada di Pak Sohibi gitu ya. Sohibi. Ya kita jangan ketergantungan ke anggota saja. Kalau kita ketergantungan ke anggota, ya ini agak bahaya juga kan tuh. Kita tahu sendiri kan untuk mengambil uang dana 5.000 per orang aja per bulan aja sulit minta ampun. Ini mungkin salah satu catatan Pak Ketum, Pak Sekjen dan pengurus PP ini belum terlaksana kegiatan Munas ini mungkin dan mencari celah bagaimana supaya dana ini
meringankan kawan-kawan kabupaten dengan provinsi berangkat barangkali di situ. Ini salah satu catatan juga mungkin anggota PP ini, supaya jangan sampai memberatkan kawan-kawan kabupaten juga, mungkin mencari celah bagaimanapun bisa minta dana. Berkenaan dengan Munas, sesuai dengan ADART tadi yang dijelaskan Pak Suhibi tadi, ya kita provinsi ini harus berpikir juga mempunyai suatu masukan juga kepada PP. Kalau bisa itu jangan sampai nanti ada PLT. Saya lihat sampai saat ini belum ada ketentuan-ketentuan untuk Munas tersebut gitu kan itu. Bagaimana caranya nanti ya Munas ini terlaksana dengan apa yang kita harapkan sebelum berakhirnya PP tadi gitu kan. Siapapun nanti terpilih, ya itulah yang kita harus hargai gitu kan itu. Yang intinya itu Munas ini jadilah ajang silaturahmi, kalau bisa DPN itu kita tarik lagi kembali ke PP gitu kan itu. Jangan ada lagi cut lagi gitu kan di situ. Itu Mas Arief, untuk sementara waktu, ya intinya itu kita desak PP ini sama-sama supaya Munas ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Saya Bengkulu siap mendukung sepenuhnya, mulai dari kabupaten sampai pun provinsi siap bantu. Nah, itu. Terima kasih. Itu dulu Mas Arief. Oke, Pak Ibnu, terima kasih. Boleh ini sambil nyicipi makanan juga boleh nih. Siapkan kopi. Kita nyantai dulu. Ini ada snacknya juga kita panitia. Oke, Kang Dani. Kang Dewa, silahkan. Dari Jawa Barat. Ya, makasih. Gini, Mas Arief dan rekan-rekan yang lain terkait dengan pendanaan ya, saya izin masuk untuk terkait dengan pendanaan, bahwa ada klausul, ada nomenklatur di ADART terkait dengan potensi keuangan organisasi. Nah, di beberapa waktu lalu pusat mengeluarkan surat edaran mengenai pembelian t-shirt lah, kalau begitu ya, kalau tidak salah. Nah, itu juga salah satu potensi sebetulnya. Potensi memang setidaknya membantu untuk masalah pendanaan. Jikalau misalnya dari perpisis itu kan secara berjenjang itu terisi begitu Mas Arief. Ya, dari mulai pusat, provinsi, bahkan sampai kabupaten, itu semua kalau tidak salah itu semua ada porsi-porsi untuk kasnya begitu. Ini untuk di t-shirt mungkin salah satu yang memang bukan potensial, salah satu sumber lah begitu. Itu dari penjualan t-shirt. Itu kalau tidak salah pusat pernah mengeluarkan surat edaran itu. Nah, itu kan bisa jadi salah satu potensi dalam rangka untuk menunjang, mensupport anggaran untuk Munas, meskipun porsinya kecil gitu. Selain daripada tadi lobby-lobby ke CSR atau apapun itu. Gitu. Itu seperti itu. Yang kedua, terkait dengan masa periode masa baktinya pengurus pusat ini kan di Januari apa Februari, Mas Arief? Januari ya, Pak. 7 Januari. Oh, 7 Januari. Ya. Saya tak catat dulu. 7 Januari ya. 7 Januari. Nah, kalau misalkan hari ini belum selesai penentuan waktu Munas, ini kalau misalkan dilewat dari Januari, otomatis itu ada ada PLT ya, ada PLT dengan tidak mengurangi hak dan kewajibannya pengurus pusat untuk
melaporkan pertanggungjawabannya pada saat munas. Enggak bisa. Kalau misalkan, syukur misalkan sebelum, jangan sampai lewat Januari lah kan. Ataupun misalkan ini ada beberapa opsi ya. Kalau saya berpikir atau hemat saya itu, kalau misalkan petahana akan maju lagi di dalam bursa pencalonan, sebetulnya bisa jadi atau kita dorong untuk menunjuk pelaksana PLT lah, gitu. PLT atau PLH bahasanya, PLT, ketua umum. Supaya Munas ini akan menjadi pertarungan yang sehat begitu. Kan kalau untuk panitia Munas ini, untuk acara Munas ini kan sudah di overtake ya, udah dihandle untuk oleh panitia begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan pengurus pusat begitu. Artinya secara independen panitia Munas ini tidak berkorelasi dengan para calon begitu. Itu juga mesti dijaga nih situasi ini. Ditakutkan kalau misalkan masih panitia ini masih ada intervensi dari pengurus pusat, ditakutkan ada tanda kutip, ada permainan dan sebagainya. Nah, makanya saya menyarankan, mengusulkan begitu. Kalau misalkan ini aturan mainnya Munas ini harus jelas, harus fair dalam permainannya, terutama dalam rangka bursa pencalonan. Ya, artinya bahwa kita itu menjaga momentum yang saya baca di edarannya Mas Arief, beritanya Mas Arief, bahwa setiap Munas ini pasti ada organisasi baru kan begitu. Pasti ada organisasi baru kan begitu. Nah, untuk menjaga ini supaya tidak terjadi lagi barisan sakit hati begitu. Saya rasa ini panitia mesti membuat regulasi yang fair, yang adil untuk bermain. Artinya baik itu petahana yang ikut dalam kompetisi maupun ada ataupun yang lainnya, tokoh-tokoh yang lainnya untuk mencalonkan diri di bursa pencalonan begitu. Saya rasa itu Mas Arief untuk sementara. Jadi dibuat aturan yang jelas, dibuat aturan mainnya yang fair. Ini soalnya hari ini belum pasti tanggalnya. Ini juga tadi informasi dari Pak Sohibi itu tanggal 7 Januari juga. Ini juga kejar-kejaran nih. Kejar-kejaran timeline-nya nih, deadline-nya kan begitu. Jadi aturannya harus jelas, apakah di PLT-kan atau misalkan ini saya yakin teman-teman di Jatim ini profesional dalam artian semua untuk kemajuan PPDI. Tapi alangkah baiknya itu dibuat sebuah aturan yang memang fair begitu. Secara independen, secara mandiri, tanpa ada intervensi dari pengurus pusat. Tanda kutip kan sekarang sudah muncul dua ini ya Pak ya, dua calon, Mas Dito sama Mas Tahril kan begitu. Nah untuk meminimalisir kan begitu. Kang Dani, jangan lupa satu lagi. Ya. Satu lagi, saya belum deklarasi nih. Oh iya, saya juga belum. kita dari barisan muda ini harus deklarasi. Iya dong. Jangan salah. Sepakat kan? Ya sepakat. Nah, artinya kan gitu Mas Arief. Jadi harus ada mainnya tuh fair play lah begitu. Jadi mainnya cantik, mainnya bersih, rapi, sehingga nanti tidak ada lagi bentukan-bentukan barisan sakit hati pasca Munas ini. Betul. Ini yang bahaya begitu. Ini artinya kita harus sepakat dulu. Tulisannya Mas Arief.
Ya, artinya kita harus sepakat dulu bahwa perbedaan pendapat menjelang Munas ini boleh, tapi perbedaan organisasi jangan, kan gitu. Kita harus sepakat yang hadir di Zoom meeting kali ini adalah orang-orang yang peduli dengan PPDI, tidak menginginkan perubahan di PPDI. Maksudnya perubahan adanya organisasi baru setelah Munas. Mungkin ada rekan yang mau menanggapi apa yang disampaikan Kang Dewa dari Jawa Barat. Pak Soebi atau Pak Ibnu atau Mas Rofik Jawa Tengah. Izin Mas Arif, aku dari tadi enggak disuruh ngomong. Oh, silakan Mas Agil. Nanti tak tinggal bikin jenengan merajuk. Silakan Sumatera Utara. Saya nanti saja Pak hadir Mas Arif. Iya. Lah kuwi koncoku anu Wonosobo kuwi. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seperjuangan semuanya se-Indonesia yang tergabung dalam PPDI. Hari ini kita cukup bangga dengan perkembangan sayap PPDI itu cukup pesat di akhir-akhir tahun-tahun di belakangan. Nah, saya sangat sependapat sekali dengan apa yang jadi pemikiran kita dan asumsi kita itu hampir sama semuanya sebenarnya terkait dengan menyikapi Pramunas ini yang sampai hari ini sudah dekat waktunya harus dilaksanakan sebelum berakhirnya jabatan pengurus pusat. Nah, selama ini yang kita hadapi itu adalah yang kita rasakan terjadinya miskomunikasi antara pengurus harian dengan pengurus lainnya. Sehingga di saat hal-hal yang seperti ini, momen-momen yang sangat penting, yang sangat krusial di tubuh PPDI sendiri, itu tidak tercover. Tidak tercover. Kita enggak usah cerita persoalan-persoalan gitu. Terkait dengan tanggung jawab pengurus pusat sendiri hari ini masih kacau balau. Masih kacau balau. Sebelumnya itu tidak, ya kalaupun mengalami kendala hal-hal yang itu, tapi bagaimana kita akan melaksanakan Munas kalau hari ini belum tertata dan nantinya kalaupun diselenggarakan secara paksa tapi tidak legal gitu. Ini dianggap ilegal. Nah, ini yang akan menimbulkan sebuah sempalan-sempalan, menimbulkan sebuah perpecahan-perpecahan di tubuh PPDI itu. Oleh karena itu, saya sepakat dengan saran-saran teman-teman pembicara sebelumnya bahwa pengurus pusat ini mana saja sih orangnya. Banyak kan yang tidak tahu. Meskipun di bagian ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendara, wakil bendara, dan bla-bla sampai ke bidang organisasi mana. Ini tidak pernah sinkron. Oleh karena memang tidak pernah disinkronkan. Gitu. Itulah yang saya katakan tadi adalah terjadilah miskomunikasi antara tubuh pengurus pusat sendiri atau tidak terfungsikannya bagian-bagian atau deputi-deputi lainnya yang membidangi itu. Contoh, misalnya bagian terkait dengan program dengan kaderisasi dan organisasi. Nah, ini kan juga banyak hal-hal yang janggal di dalamnya. Kemudian satu hal, alangkah lucunya bahwa pengurus provinsi itu tidak mempunyai hak suara. Kalau hak bicara, boleh. Tapi tidak mempunyai hak suara. Sementara muaranya itu adalah ke provinsi semua. Yang membentuk sayap-sayap PPDI itu hingga ke level kecamatan yang memfasilitasi adalah provinsi. Tapi anehnya di dalam ADART itu tidak membenarkan bahwa pengurus provinsi itu punya hak suara. Nah, ini monggo nanti ini harus juga menjadi sebuah kajian yang harus kita kedepankan. Nah, terkait hal ini seharusnya kan memang sepakat dengan teman-teman beberapa bulan kemudian sebelum jatuh
hari sebelum jatuh habis masa jabatan itu. Ini sudah terkoneksikan semua pihak. Memang kita tidak punya pendanaan, tapi seyogianya seorang pengurus pusat itu kan punya link-link yang bisa dijadikan referensi untuk bagaimana kita menggali sumber dana dalam hal pelaksanaan yang akan kita kerjakan nantinya. Itu. Apalagi kita memang kan jauh-jauh. Sementara persoalan-persoalan yang sangat pelik, persoalan-persoalan terkait dengan ketidakadilan hukum, tidak kejelasan hukum yang mengatur tentang perangkat desa ini terjadi semua kalangan, semua provinsi, semua daerah, semua kabupaten. Jadi tidak sebenarnya dalam konteks apa ya, saya pikir kalau kita blunder aja ke sini-sini hanya dipikirkan 2 orang. Nah ini kan ya kacau kalau. Makanya ini tidak terbiasakan sejak awal adanya pengurus pusat itu yang 60 sekian orang itu tidak pernah terkumpul sampai menjadi satu, terus apa yang menjadi gagasan program itu. Akhirnya silent aja semua. Nah, sekarang ini sangat ramai dibicarakan di grup, di luar, di mana-mana. Kita mengaku sebagai organisasi terbesar kedua setelah Forum Free. Tapi manajemen organisasi itu kosong. Manajemen organisasi itu kosong. Kami kalau di level provinsi, artinya tetap akur sini, tetap mengedepankan sebuah pertemuan-pertemuan, berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten dan sampai ke kecamatan. Karena memang kita yang bersentuhan langsung. Nah, maksud kami adalah pengurus harian itu, Pak Mujito, ya Pak Sarjoko, hingga bendahara yang menjadi pengurus harian. Ini muncul inspirasinya dari sana, terus dilempar ke teman-teman pengurus, khusus pengurus, nanti mengembangkan, tinggal pengurus-pengurus yang di bawah itu yang mengembangkan potensinya. Nah, sampai ya ini tinggal tergantung nanti bagaimana kita menyikapi. Kalau soal kehadiran Pak Menteri tadi, saya pikir saya sepakat dengan Pak Sohibi. Nah, ini kan tinggal mengundang. Yang penting kesiapan kita ini bagaimana. Ya kalau Pak Menteri nanti hadir misalnya di tanggal 15 Desember bisanya hadir, tapi kita sendiri tidak siap dalam hal pendanaan, tidak siap dalam kepanitiaan. Ini rakyat Paco Balu juga. Nah, saya pikir itu Mas Arief ini makin lama juga, ya itu juga yang akan kita bicarakan. Jadi ini menjadi sebuah PR kita bersama, juga mendorong pengurus pusat untuk pengurus inti pusat itu untuk ayolah segera, jangan nanti sampai jatuh PLT lah, malah nanti bebannya ini kan jatuh ke PLT makin runyam gitu. Beban munasnya ini ke PLT malah makin runyam nanti. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut sedih nih dengar ceritanya Bang Adil nih, kayaknya memberikan apa ya namanya, yang pencerahan orang kesedihan, Pak. Aku memang sok sedih kok. Sok sedih. Kebetulan hadir pagi ini Pak Haji Karnoto yang setelah Nun Sewu, setelah Munas 2011 kemarin sempat mendirikan rumah baru. Mungkin Pak Haji Karnoto bisa memberikan masukan. Pak Haji Karnoto, selamat pagi. Menjelang siang, Assalamualaikum. Oh, Pak Karnoto hanya memantau. Mas Rofik, silakan kalau mau memberikan masukan atau menanggapi usulan-usulan yang sudah masuk. Waktu kami berikan Mas Rofik dari Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. terdengar jelas enggak, Mas? Jelas, jelas. Jelas. Jelas banget. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Salam untuk Ya. saudara-saudara semuanya, Mas Arif, Gunawan, Mas Agir, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Salam dari Wonosobo, Jawa Tengah. Asik sekali membahas Pramunas pada pagi hari ini. Sebetulnya kami juga sangat berharap ada momen-momen seperti ini, sehingga apa yang diharapkan atau apa yang dikeluhkan oleh teman-teman pengurus, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten, itu bisa karena muskernas yang terjadi di Kebumen dilanjutkan Rapimda di Jateng itu sifatnya masih sangat terbatas informasinya. Bahkan sampai saat ini saya juga belum tahu persis kapan Munas dan kapan tempat, di mana tempatnya. Penyelenggaranya jelas pengurus pusat kalau Munas, dan delegasinya nanti kemungkinan karena di Jawa Timur, kemungkinan panitia lokalnya adalah PPDI Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan terkait dengan Pramunas ini. Yang pertama terkait dengan roda organisasi. Kita sudah berdiri sejak 2006. Berarti sudah 15 tahun kita berorganisasi. Estafet kepemimpinan dari Pak Ubaidi Rosidi ke Pak Mujito, tentunya sudah banyak hal yang kita capai bersama. Baik itu kaitan dengan regulasi di tingkat pusat maupun regulasi-regulasi di tingkat daerah. Itu kita akui bersama bahwa ada sisi keberhasilan dari organisasi yang sudah berjalan 15 tahun. Yang kedua, ada hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan manajemen organisasi yang sampai saat ini bahwa PPDI itu hanya milik beberapa orang saja. Mungkin saya sependapat dengan Mas Agil dari Sumsel, dari Sumut, Labuan Batu, bahwa roda organisasi yang selama ini berjalan, teman-teman anggota maupun pengurus kabupaten tahunya bahwa PPDI adalah Ketum Pak Mujito, Sekjen Pak Sarjoko. Siapa sih Ketua 1, Ketua 2, Ketua 3, Wasekjen, Wabendum, divisi organisasi, divisi hukum, dan lain sebagainya. Sehingga dalam manajemen dan keberlangsungan organisasi itu terkesan ketika ada persoalan di kabupaten ataupun di kecamatan dan desa, teman-teman mengadunya langsung ke sekjen dan ketum. Nah, ini yang seakan-akan batu loncatannya ini terlalu jauh. Anggota langsung sekjen, anggota langsung ketum. Nah, manajemen ini yang harus kita benahi bersama agar nanti di pasca Munas roda organisasi benar-benar bisa berjalan dan tidak akan muncul organisasi-organisasi sempalan lain. Saya yakin di tubuh PPDI yang sekarang ini menjelang Munas, meskipun ada beberapa ketum yang sudah muncul dari Pak Jito sendiri, Pak Tahril, tadi Mas Arif sudah menyampaikan belum mendeklarasikan. Ya, bisa saja nanti saya juga ikut mendeklarasikan untuk meramaikan bursa caketum. Itu. Jadi saya yakin teman-teman yang ada di Zoom ini loyalitas terhadap PPDI-nya sudah teruji. Jadi untuk membentuk sayap baru atau merasa sakit hati dengan mendirikan organisasi baru, saya yakin, saya percaya teman-teman masih tetap istiqomah di PPDI. Yang ketiga,
penyelenggaraan Munas ini yang terkesan menurut saya juga sependapat dengan teman-teman yang lain. Ada terkesan tahapan Munas ini terkesan tidak begitu apa bahasanya lah, terkoordinir dengan baik. Seperti Mukernas juga di situ yang hadir hanya ketum dan sekjen. Padahal kalau Rapimnas, Mukernas, atau Rakornas, Rakernas itu harusnya kan pengurus pusat hadir semua, ditambah dengan perwakilan pengurus provinsi. Nah, Mukernas di Kebumen juga kemarin yang hadir hanya Pak Ketum dan Pak Sekjen dan beberapa ketua provinsi. Kelas Mukernas kok hanya dihadiri 9 atau 10 orang kan dari organisasi sebesar ini mungkin menurut saya juga kurang baik. Sehingga perjalanan persiapan agenda Munas menjadi kurang maksimal karena hanya dipikir oleh 9 sampai 11 orang. Yang notabene kapasitas kepengurusan di tingkat pusat sendiri tidak terlibat secara langsung. Yang keempat, terkait dengan struktural, pasca Munas nanti kami berharap bahwa yang tercantum dalam SK kepengurusan pusat itu nanti bisa berdaya dan diberdayakan. Saya terima kasih dari Mas Arif yang selaku divisi yang sekretaris bidang informasi, komunikasi informasi, sementara ini sudah memberikan informasi terkait dengan agenda-agenda PPDI, baik agenda kegiatan organisasi maupun kejadian-kejadian terkait dengan anggota PPDI. Nah, sementara ini saya melihat bahwa ketika organisasi di kabupaten ataupun provinsi mengadakan agenda, bahwa yang diketahui oleh anggota kabupaten maupun di provinsi adalah ketum dan sekjen. Sehingga kita melihat begitu sibuknya ketum dan sekjen dalam mengurus organisasi. Dimanapun ketum dan sekjen yang selalu hadir. Pemberdayaan organisasi secara keseluruhan ini nanti harus juga menjadi salah satu masukan dalam Munas agar roda organisasi ini benar-benar bisa berjalan. Ketika ada pembentukan atau musda provinsi dan lain sebagainya kan bisa divisi organisasi, bidang organisasi, kaderisasi yang hadir bisa juga. Atau misalnya ketika ada persoalan hukum, teman-teman yang divisi advokasi perlindungan hukum berdayakan, sehingga tidak langsung ketum dan sekjen yang menangani sendiri. Dan selama ini kami juga sering mendapat keluhan dari pengurus pusat yang komunikasi loncat terlalu jauh tadi, anggota langsung ke sekjen atau ketum. Yang perlu kita evaluasi bukan masalah anggota tidak paham karena tidak tahu, justru yang perlu kita evaluasi adalah sosialisasi dan informasi susunan kepengurusan pusat kepada kabupaten dan atau grup-grup di WA, sehingga informasinya bisa berjenjang dari kabupaten, provinsi, baru ke pusat. Ini saya sering mendapat keluhan juga dari ketum dan sekjen, anggota kok langsung konsultasinya sama ketum begitu. Yang kelima, manajemen yang tadi berkaitan dengan organisasi yang juga sering kita sampaikan di forum-forum organisasi tingkat pusat adalah terkait dengan sistem informasi. Kita sebetulnya pernah sudah membuat grup komunikasi khusus ketua, sekretaris, bendahara provinsi se-Indonesia. Tapi sisi lain, pengurus pusat punya grup ketua se-NKRI. Nah, ini kadang ketua belum juga tidak semuanya masuk di jajaran kepengurusan. Karena kuota WA grup itu kan ya 256. Nah, kalau semuanya informasi tidak struktural, itu ini yang juga menjadi kendala. Ada kadang ketua provinsi atau sekretaris bendahara provinsi belum tahu, anggota sudah tahu. Nah, ini juga yang perlu Untuk
masukan ke pengurus pusat lewat divisi komunikasi informasi. Ini benar-benar nanti dievaluasi terkait dengan grup-grup WA ataupun grup Facebook. Kalau misalnya ada grup yang sekedar untuk silaturahmi, oke lah, saya sepakat karena itu sebagai ajang silaturahmi. Tapi di grup itu tolonglah dibatasi bahasan-bahasannya sehingga tidak anggota ini tidak tidak langsung berbicara terkait dengan organisasi secara nasional. Masa anggota berbicara di grup kok kaitan dengan organisasi tingkat pusat. Nah, ini yang harus dievaluasi bersama. Yang terakhir dari saya, sebelum Munas nanti kan ada sidang komisi. Sidang komisi sebelum dilaksanakannya pemilihan pengurus pusat. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman pengurus provinsi dan kabupaten juga sepakat, karena kita kan ketua provinsi tadi disampaikan Mas Agil kan tidak punya hak suara. Kalau tidak ada regulasi menyepakati dulu ADART dan ditetapkan pada saat Munas nanti menjadi acuan penyelenggaraan pemilihan pengurus pusat, setidaknya nanti tata tertib atau peraturan lain itu mengatur memberikan hak kepada ketua provinsi untuk memberikan hak suaranya. Saya sepakat ketika provinsi disuruh mengurusi sekian kabupaten kok tidak punya hak suara. Ini kalau organisasi politik saja kan hak suaranya ada di DPW, DPC. Nah, ini kok PPDI pengurus provinsinya tidak punya hak suara. Ini yang mungkin nanti dibahas pada saat sidang komisi, baik komisi ADART, komisi program kerja, organisasi, dan lain sebagainya. Begitu barangkali masukan dari saya. Tapi sekali lagi, mari kita bersepakat bersama-sama sukseskan Munas 2021, Munas keempat PPDI, dimanapun tempatnya, siapapun caketumnya, mari kita tetap jaga kondisivitas, kekompakan dalam satu wadah organisasi. Tetap semangat, salam dari Wonosobo, Jawa Tengah untuk saudara-saudaraku se-Indonesia. Sampai jumpa di Munas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus penyiar radio ini. Saya hanya membayangkan Wonosobo ini ada map wall ini. Kalau durane gitu. Oke, sudah raise hand Pak Dian Muhammad dari Kabupaten mana ini? Silakan Pak Dian Muhammad Darda. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Tasik, pengurus Provinsi Jawa Barat, kebetulan Ketua 3 sama Pak Dewa. Jadi sebetulnya sudah tersampaikan sama semua sama rekan-rekan tadi, tetapi Pak di sini itu saya tuh tentang pengurus ketua provinsi yang tidak mempunyai hak pilih. Ini sangat miris sekali, Pak. Saya itu di organisasi itu bukan di PPDI saja. Yang saya ketahui itu nggak ada pengurus provinsi yang nggak punya hak pilih. Sementara kabupaten itu diberikan SK oleh siapa? Itu yang pertama harus kita jadi catatan. Masa kita yang meng-SK-kan pengurus kabupaten, sementara kita tidak punya hak untuk memilih hak suara gitu. Ini kan sangat miris sekali. Berarti SK yang dibikin selama itu ilegal, yang dibikin oleh provinsi. Karena provinsi itu bentuk koordinator di sini itu. Itu yang aneh sekali gitu. Apalagi ada di ADART itu, ketika kabupaten umpamanya ketuanya atau ada pembekuan di kabupaten atau gimana, maka kabupaten itu langsung diambil ke pusat, Pak. Sementara provinsi dianggap nggak ada di sini. Padahal sebelum ke provinsi ke pusat itu kan ada provinsi.
Nah, jadi hierarki dalam organisasi ini betul-betul amburadul, apalagi saya baca ADART juga, banyak sekali ADART yang betul-betul antara pasal ini, antara bab ini yang nggak sinkron, Pak. Itu yang perlu kita benahi sekarang tuh, masalah ADART itu harus benar-benar dibenahi. Dan provinsi itu kita harus perjuangkan bisa masuk dalam hak suara. Kenapa, Pak? Ini yang jadi koordinator kok jadi kabupaten yang lebih ini gitu, yang lebih berkuasa di sini. Sementara kabupaten itu diberi SK oleh provinsi. Nah, selama ini untuk Rapim yang saya rasa nih, Rapim itu ketika Rapim itu atau Raker itu biasanya kalau di organisasi lain itu provinsi lah, ketua-ketua provinsi, pengurus provinsi yang dipanggil. Nanti jadi provinsi itu ada agenda untuk menyampaikan Rapimda kepada pengurus kabupaten. Yang selama itu antara pengurus provinsi dengan pengurus kabupaten itu dibawa semua, Pak. Terus provinsi itu kerjanya mau apa? Cuma bikin SK saja. Ya udah, nggak usah ada pengurus provinsi kalau seperti itu. Kok pusat juga bisa cuma bikin SK saja? Terus kerjanya provinsi itu seperti apa? Seolah-olah provinsi itu seperti hantu ini, Pak. Antara ada dan tiada, Pak. Nah, seperti itu. Jadi saya analisa nih di ADART itu betul-betul carut-marut ini ADART, Pak. Ketika dari bahasa-bahasanya juga, provinsi musda, kabupaten ada pasal yang musdakab, ada yang berbicara tentang musda juga. Ini kata-kata kalimat yang seperti itu di ADART itu kan ada itu sebuah regulasi, sebuah pedoman. Nah, di sini kata dalam pasal per pasal juga harus jelas, Pak. Nggak boleh dalam pasal ini berbicaranya seperti ini, kok pasal ini jadi seperti ini. Nah, nggak bisa seperti itu. Betul sekali tadi kata Pak ini siapa Pak Ropik itu memang betul sekali ini, Pak. Yang saya rasakan juga, saya yang tahu saya itu sebagai pengurus provinsi, mohon maaf, saya cuma tahunya 3 pengurus pusat itu, Pak Mujito, Pak Sarjoko, sama Pak Ropik, ya, yang Bendum. Cuma tahunya itu. Saya tanya kepada ketua umum, kebetulan dia ketua umum provinsi, fungsinya Bendum itu udah berapa sih? Ada berapa sih uang yang masuk? Malah Bendum nggak pernah ada yang masuk ke keuangan kas untuk PPDI ke Bendum. Itu kan sangat miris sekali, Pak. Karena betul tadi, ini organisasi bukan punya Pak Mujito sama Pak Sarjoko. Ini organisasi itu milik kita semua. Berarti ketika berbicara organisasi, kita itu harus betul hierarkinya. Provinsi ya urus provinsinya. Kabupaten ya urus kabupaten. Kecamatan urus kecamatan. Jangan sampai pusat ikut-ikutan masuk ke bawah, sampai ke grassroots. Ini ada yang konsultasi langsung ke pusat, ke Pak Sarjoko. Mentang-mentang dia itu kenal sama Pak Sarjoko, punya nomor WA Pak Sarjoko. Ini sudah nggak benar organisasi yang seperti ini. Kita itu organisasi profesi yang harus profesional. Baru saya menemukan organisasi itu di PPDI yang seperti ini, bahwa provinsi itu seakan-akan vakum, Pak. Nggak ada kekuasaan ini provinsi. Coba saya tanya sama teman-teman pengurus provinsi yang di sini. Apa sih cuma bikin SK? Udah gitu aja. Sementara Rapim dipanggil semuanya sama kabupaten. Terus kita agenda Rapim kita menyampaikan apa? Nah itu, Pak. Jadi saya itu cuma mau mengkritisi tentang ADART. Jadi kita betul-betul harus ADART itu harus benar-benar direvisi dan harus benar-benar dirubah. Banyak yang harus dirubah dalam ADART itu. Masalah pendanaan dan kepanitiaan untuk Munas ini betul-betul sangat-sangat tidak sangat buruk sekali lah kalau dibilang itu. Saya pun di kabupaten ketika mau ada musdakab, persiapannya itu hampir 1 bulan, Pak. Ya pendanaan seperti apa, acaranya akan seperti apa. Ini kan ini membahas tatib dulu, Pak. Tatibnya dibikinnya seperti apa. Ini pusat yang notabene pusat mengadakan Munas itu di bulan Desember, sementara ini sudah masuk ke bulan November. Apakah persiapan yang seperti apa? Dan mengumpulkan dana itu sebetulnya betul tadi kata Pak Haji itu tadi bahwa 5.000 per anggota Indonesia itu sudah bisa memenuhi. Yang jadi pertanyaan, kalau ininya mepet, apakah bisa mengumpulkan dari satu Indonesia? Enggak bisa, Pak. Minimal ini 3 bulan, Pak, persiapan untuk Munas itu. Dan tempat harus sudah jelas. Jadi ini sangat-sangat saya mengkhawatirkan juga organisasi ini ada pemanfaatan organisasi, itu yang saya khawatirkan di sini itu.
Apalagi ini mau habisnya itu bulan apa Pak? Januari ya? Bulan Januari, pemilihan bulan Desember. Dari November ke Desember itu tanggal berapa? Sekarang itu kayaknya itu sangat minim sekali waktunya itu. Jadi tolong Pak, ini lebih apa? Di sini juga ada pengurus pusat, koordinasi lagi yang seperti apa, dan yang saya tahu pengurus pusat itu cuma ada 3 Pak. Bohong 60, saya cuma tahunya 3 pokoknya. Itulah pengurus pusat yang sekarang itu. Gitu. Ya kalau memang ada pengurus pusat lagi rapim semuanya hadir. Itu kan rapim itu harus di rapat pimpinan. Nah, pengurus pusat itu otomatis harus ada. Itu yang diatur dalam ADART. Tetapi yang saya lihat itu pengurus pusat Pak Mujito sama Pak Sarjoko sama Pak Ropik yang Bendung. Jadi yang saya ketahui pengurus pusat itu cuma 3 orang, berarti kekurangan personil yang harus memang kita benahi juga. Ketua satunya saya nggak tahu, ketua 2-nya juga saya nggak tahu. Saya itu pengurus provinsi loh. Masa saya nggak tahu nih? Itu yang menjadi unek-unek dalam hati saya itu seperti ini. Jadi organisasi kita itu memang betul-betul harus diperbaiki lah. Jangan kita kalau dalam taktik perang itu Pak, kita menyerang terus Pak. Setelah menyerang kita harusnya itu balik dulu Pak. Jangan menyerang lagi. Karena apa? Kita harus tahu dulu nih. Tentara kita itu ada yang sakit, kita obati dulu. Jadi dalam intinya kita jangan terus menyerang dulu keluar. Kita benahi dulu nih organisasi. Kalau organisasi kuat, baru kita menyerang lagi, pasti Pak, kita menang lagi dalam perang itu. Mungkin Pak, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan yang luar biasa dari Kang Dian, yang kebetulan Ketua LPH PPDI Jabar Raya, Kang Dian ya? Iya Pak. Ketua 3 juga? Oke. Siapa tahu nanti kita bisa tulis profilnya Kang Dian. Jadi buat rekan-rekan yang di luar Jabar yang mungkin membutuhkan bantuan hukum atau komunikasi soal hukum nanti bisa dibantu. Mengingat banyak kasus-kasus pemberhentian perangkat desa. Oke, terima kasih Kang Dian masukannya sudah kita catat. Nanti kita sampaikan bukan jadi masukan. Oh ya, salam kenal saya pengurus pusat, ketua 6 saya Kang Dian. Ketua 6. Di struktur juga ada itu. Baru itu. Jadi bertambah lagi sekarang yang saya tahu itu ada Pak Mas Akil di sini sama Ari. Gimana Kang Robek? Makasih Mas. Apa? Saya juga pengurus pusat di SK ada, tapi iya ketua 8 kayaknya karena semua ketua ini. Oke, ini tadi sempat ada japri dari Mas Joko Sekjen suruh menyampaikan beliau juga akan deklarasi maju. Jadi calonnya bukannya 2, nanti 3. Langsung dari Mas Joko ini. Biar rame katanya kan gitu. Siap. Ini. Jadi sudah kita sampaikan. Saya kirim berita ya, Mas Ari ya. Saya katakan berarti calonnya ada 4 ini. Saya juga maju soalnya, saya bilang gitu. Ada 5. Oke, biar semakin ramai. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita sepakati bersama acara kita akhiri nanti jam 11 mengingat hari Jumat. Ada kegiatan ibadah tentu buat teman-teman Muslim. Jadi biar nanti kita fokuskan. Di waktu yang tersisa ini masih ada sekitar 15 menit lagi. Mungkin ada tambahan dari beberapa masukan yang tadi sudah saya catat, saya rangkum. Pak Ibnu mungkin 15 menit waktu tambahan. Sedikit, menjawab tadi SMS-nya 5 menit saja. Pak Ibnu Maja. Pak Ibnu Maja, saya bagian pengurus pusat juga, tapi bagian sekretaris bidang kaderisasi dan organisasi. Jadi saya bukan pengurus harian, Pak Ibnu Maja. Oh gitu ya? Ya. Sama seperti Mas Rofik Wonosobo itu sama. Ya, terima kasih Mas Agil.
Pada intinya gini Pak Mas Arief, pada intinya itu tuh Munas ini harus dilaksanakan secepatnya, tidak ada kata-kata PLT. Kalau toh nanti PP juga nggak bergerak, ya kita provinsi ini yang menggerakkan gitu. Intinya itu tidak ada dalam Munas kali ini, dalam pengurusan yang akan datang itu PLT duluan, harus ada definitif. Toh nanti kalau tidak sanggup di Jawa Timur, Bengkulu siap. Seluruh biaya nanti tanggung jawab Bengkulu, terkecuali transport kawan-kawan ke sini. Seluruh hotel makan minum Bengkulu siap menjawab. Keren nih, keren. Ikut transportnya juga dong, Pak Ibnu. Buktikan Bengkulu bagus transportnya. Kalau toh nanti ini PP juga di Jawa Timur nggak jadi, Bengkulu ini siap segalanya, termasuk juga hotel makan minumnya, terkecuali transport kawan-kawan ke sini. Itu memang nggak ada di anggaran kami nanti. Jangan-jangan Pak Ibnu mau maju juga ini. Kalau saya enggak, saya cukup provinsi aja. Di provinsi juga pusing Mas, itu. Jangankan pusat lebih pusing lagi gitu. Intinya gini Mas Arief, antara PP ini harus sinkron dulu semuanya gitu. Tidak ada cut-cut, tidak ada lagi biarpun sekarang masa pemilihan, masa ketua-ketua, pemilihan ketua, tidak ada cut-cut, satu suara PP itu. Laksanakan Munas ini sebaik mungkin, masalah anggaran itu bisa kita kerjasama, karena kita ini organisasi ini milik kita semua, bukan milik pribadi, milik semua. Itu tanggung jawab kita semua. Dan juga ketua-ketua kabupaten dan provinsi, jika nanti dianggarkan untuk membantu, kita siap membantu gitu. Ini organisasi ini adalah organisasi sudah besar. Alhamdulillah 2019 saya masuk sampai ratusan lebih gitu pengurus yang baru yang ini. Dan juga nanti di tahap pembahasan ADART itu nanti Pak Mas Arief sampaikan ke PP sebagai komunikasi di sana. Provinsi ini punya hak suara sebelum pemilihan nanti. Terima kasih. Itu saja dari kami. Intinya itu jika Jawa Timur nanti tidak siap, PP tidak siap, Bengkulu siap segalanya. Terkecuali transport kawan-kawan ke sini tidak siap gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Closing statement mungkin ada tambahan Mas Joko mewakili Jawa Timur. Mas Joko Bocor. Salut Pak Remaja, salut. Ya, terima kasih. Salut Mbak Ibnu Maja Bengkulu. Ya, ini aja ini mohon maaf. Memang kalau kita melihat 7 Januari itu mepet, tetapi saya sedikit ingat waktu pelaksanaan pengucapan sumpah dan janji daripada pengurus pusat ini ternyata pelaksanaannya kan mundur, yaitu dilaksanakan di Mei. Nah, ini kan yang jadi sekarang kalau kita melihat mungkin pelaksanaan penghitungan daripada masa kerja daripada pengurus pusat atau masa bakti tentunya terhitung mulai sejak pengucapan sumpah dan janji yang dilaksanakan pada waktu di Tulungagung, dan itu dilaksanakan di bulan Mei. Ini tadi saya sempat setelah saya mendengar banyak hal, saya teringat seperti itu. Jadi terkait dengan masa bakti, apakah yang digunakan patokan itu adalah pelaksanaan Munas yang di Donohudan itu atau pengucapan sumpah dan janji yang waktu di Tulungagung yang mana itu dilaksanakan pada medium Mei 2017. Itu saja Mas Arief, terima kasih. Ya, mungkin sedikit menyanggah, bukan menyanggah, sedikit memberikan informasi bahwa di ADART disebutkan bahwa pelantikan itu setelah pelantikan di Munas, setelah Munas, bukan jangka waktu. Kalau saya membaca di situ artinya setelah terpilih seharusnya segera dilantik, langsung dilantik, atau pemahaman saya yang salah. Ini juga jadi masukan nanti. Terima kasih sebelumnya Mas Joko. Ada yang lain mungkin sebelum kita tutup, Pak Haji Soibi. Yeah. Saya sedikit Mas Arief, sedikit. Ya, Mas Rafiq silakan. Saya sepakat dengan Mas Arief tadi masalah kepengurusan. Munas Januari, 6-7 Januari, pelantikan bulan Mei. Konsideran SK-nya berbunyi seperti apa, Mas Joko? Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Nah, penetapannya itu di Mei apa di Januari. Gitu. Jadi ya rata-rata kalau semua SK pasti berbunyi seperti itu. Pelantikan tidak mesti pada saat tanggal SK. Tapi SK-nya tetap sesuai dengan masa baktinya, sesuai masa berlakunya sesuai dengan surat keputusan. Statement akhir saya, sidang komisi nanti sebelum pelaksanaan pemilihan pengurus pusat harus benar-benar detail, rinci, membahas tata tertib, membahas ADART, organisasi secara keseluruhan. Sehingga nanti bukan hanya sekedar munas itu harus mengegulkan siapa ketumnya, tapi kita juga harus secara keseluruhan membenahi organisasinya, terutama di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu, jadi sekali lagi, bukan sekedar mensukseskan siapa ketum, tapi mensukseskan juga payung hukum dan organisasi secara keseluruhan. Terima kasih Mas Arief, mohon maaf. Terima kasih Mas Rafiq masukannya. Pak Haji Soebi silakan. Masih ada 10 menit. Jumat Mas Arief, Jumat. Oke, 10 menit lagi. Semarang audionya Pak Haji Soebi, audionya di unmute dulu. Oh ya Mas Akil, sebentar Mas Arief. Mas Akil, yang berkenan dengan bagian hukumnya baru pulang hari Senin besok. Hari Senin? Hari Senin, Mas. Ya, hari Senin baru ada di kantor. Mohon maaf banget. Mas Rafiq sama Mas Akil. Ini karena waktu mepet, jadi intisari daripada pagi hari ini. Jadi mohon untuk segera untuk pengurus provinsi untuk segera mengajukan pelaksanaan Munas. Jadi jangan sampai bahwa ini kita sudah melampaui deadline waktunya dari 2 bulan sebelum tanggal 7 Januari. Ini yang pertama. Lalu yang perlu dicermati nanti terkait dengan ADART, mohon monggo nanti kita cermati bersama saat di Munas karena memang sesuai amanah seperti itu. Lalu tadi disampaikan bahwa SK itu sesuai dengan kapan diterbitkannya itu sudah mengikat sekali. Jadi tidak bisa ditunda diundur seperti itu, J. Jadi jelas sekali tanggal 7. Lalu terkait dengan pelaksanaan, kalau memang PP tidak mampu untuk membiayai, insya Allah saya biayai itu di Donaudan itu, ya. Jadi kalau memang itu tidak siap itu terkait dengan pelaksanaan Munas itu. Alhamdulillah. Jadi, ada 2 lagi nih ya. Satu lagi ya. 2 orang yang siap. Ini dengan Bengkulu, nanti bantu Pak Soebi. Jadi Semarang ini juga siap sebenarnya untuk membiayai kegiatan Munas itu kalau memang PP Nyon Sewu dalam tanda kutip tidak mampu untuk mencari solusi. Ya, tapi Nyon Sewu harusnya juga saya bukan Jumawa tapi ya nggak enak dengan PP, mosok PP dilangkai dengan yang anggota biasa. Oh, biar adil gini Pak Haji, biar adil gini. Pembiayaan itu untuk acara panitia itu Bengkulu, untuk akomodasi Jawa Tengah. Nah itu kan adil semua. Semua pasti setuju itu. Mestinya ada pertemuan dulu lagi, koordinasi tadi. Tapi Nyon Sewu, bahwa lagi-lagi di Kebumen kemarin, itu belum quorum loh. Kalau sesuai dengan ADART yang kita cermati, itu belum quorum kemarin di Kebumen. Makanya perlu ada pertemuan lagi, segera untuk menentukan kapan, di mana panitianya disusun, RAB-nya disusun jelas seperti itu. Kalau memang Nyon Sewu, kalau memang tidak bisa sebagai kapasitasnya sebagai penyelenggara di tingkat pusat, ya Nyon Sewu lah. Jadi Nyon Sewu saya bukan Jumawa atau sombong diri itu ya sudahlah dilimpahkan saja ke yang memang mampu bisa untuk menyelenggarakan. Itu terima kasih Mas Arief. Salam Jumatan. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan dari rekan sehingga dapat bergabung pada pagi sampai siang hari ini. Dari beberapa obrolan diskusi terkait dengan Munas, dapat kami simpulkan bahwa secara garis besar Munas ini harus sepatutnya diselenggarakan. Kemudian terkait dengan hak suara tadi perlu ada koreksi, perlu ada pembetulan di ADART terkait suara dari provinsi yang nggak berdata.
Kemudian secara pribadi saya mengusulkan atau saya titip suara buat teman-teman yang punya hak suara, mengingat saya di Munas besok tidak punya hak sama sekali, hak suara sama sekali, karena saya punya wilayah saya hanya di dunia maya, tidak punya wilayah secara nyata. Saya mengusulkan terkait dengan majelis kehormatan organisasi. Ini di ART ada, tapi belum pernah tersebutkan siapa personnya majelis kehormatan organisasi ini. Nah, saya mengusulkan Dewan Pembina dan Dewan Penasehat juga diperjelas, Mas Arif. Dewan Pembina, Dewan Penasehat diperjelas juga. Iya. Ini nanti kalau bisa orang-orang senior di PPDI yang mungkin sedikit ada waktunya mungkin bisa ditempatkan di majelis kehormatan. Bisa jadi Pak Ahmad Panggung, Pak Gaji Nanang, atau sebenarnya kalau Pak Haji Karnoto ini sebenarnya masuk, jangan ketua kabupaten lah, masuk di Dewan Majelis Kehormatan, kan gitu. Kita tempatkan pada posisi yang layak, kan gitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, rekan-rekan. Terima kasih kembali. Acara ini sempat diikuti 16 orang. Memang sengaja kami buat dalam forum tertutup agar lebih fokus pembahasan. Kalau nanti banyak yang ikut, biasalah ngobrolnya tekan ganti-ganti. Apalagi kalau yang ikut cewek-cewek kan gitu. Sri Kandi pasti lari kemana-mana. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya pilih saya ya. Iya. Terus lari di itu gimana? Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang. Semua usulan sudah kami tampung dan kami sampaikan juga bahwa nanti kami edit apa yang menjadi obrolan kita hari ini. Yang jelas kita semua sepakat bahwa Munas harus terlaksana. Jangan ada organisasi baru setelah Munas. Semakin bersatu, semakin kuat, manajemen organisasi semakin dikelola dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat obrolan kita untuk Mas Rofik.